Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Afandi, NIM 244-3222. Saya dari Manajemen Bisnis Syariah. Kali ini akan membuatkan praktek pemulasaraan jenazah. Ya, yang pertama yaitu kita akan membuat praktek di mana cara memandikan jenazah. Yang pertama kita harus menyiapkan 2 buah wadah air seperti ini. Nah, seperti ini ya kan. Itu air pertama itu isinya air bersih, air biasa, dan yang kedua itu air yang sudah dicampur seperti daun bidara, kapur barus, dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat jenazah ini wangi dan lebih awet. Dan yang pertama kita itu harus menutup sang jenazah itu dengan penutup dengan kain supaya apa? Supaya itu tertutup, gak kelihatan seperti kelamin dan lain-lainnya. Ya, terus kalau memandikan jenazah itu harus di tempat yang tertutup. Biasanya itu kalau di jenazah-jenazah itu di tempat yang dimana itu ada kainnya, ditutup kain itu muter gitu biasanya. Ya, yang pertama itu kita niatnya gimana? Niatnya nawaitul ghusla li hadal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, terus yang pertama itu kita guyur sing mayit dari kepala sampai kaki dengan merata ya. Ini dengan air yang sudah dicampur bidara dan lain-lain itu kita guyur sampai merata, sama kita ratakan airnya, kita osok-osok dan lain-lain supaya bersih. Kalau udah kita rasa bersih, kita siram air lagi, sampai bersih. Nah, terus kayak di bagian hidung itu kita bersihkan dengan jari telunjuk, jari kelingking dengan perlahan-lahan sampai bersih. Kalau udah bersih, bagian mulut itu kita bersihkan dengan jari telunjuk ya, kita masukkan, kita seperti menggosok gigi itu tapi pelan-pelan gini sampai bersih. Kalau udah itu mayitnya itu agak agak kayak didudukkan gitu loh, kayak gini, kayak miring gitu. Terus tuh mayitnya itu perutnya itu diurut gitu dari atas ke bawah gitu gini ya kan. Dan nanti kalau dirasa ada yang keluar dari kubul atau duburnya, kita bersihkan lagi, kita bersihkan sampai bersih. Nah, kalau udah kita miringkan si mayit itu menghadap ke sebelah kiri ya, mengiringkan ke sebelah kiri, kita bersihkan yang bagian kanan sini, kita bersihkan sampai bersih. Kalau udah kita balik mayitnya begini, kita bersihkan yang arah berlawanannya itu, kita bersihkan sampai bersih banget. Kalau udah bersih banget berarti kan udah bersih. Nah, setelah itu kita wudukan si mayit. Wudu mayit itu gimana ya, sama kayak orang hidup pada masanya, tapi cuma bedanya itu diwudukan ya kayak biasa. Yang pertama itu tangan, terus kumur-kumur dan lain-lain. Kalau udah selesai diwudukan, udah selesai mandikan, kita menuju ke proses selanjutnya, yaitu pengkafanan mayit. Dan kali ini kita akan mengkafani jenazahnya. Kalau mengkafani jenazah, yang pertama itu kita harus menyiapkan tali ya. Talinya itu berjumlah, hanya itu sunahnya 3 atau 5, tapi di sini kita memakai 5 ya. 5 kita tata dulu. Ya, talinya itu gunanya untuk menali sang mayat ya, supaya nanti kain kafannya tidak lepas. Kalau biasanya kalau orang-orang nyebutnya itu mocongi. Tata dulu. Nah, terus kita tata kain kafannya. Kain kafannya itu kita menggunakan 3 kain kafan. Kita tata dulu. Penatanya itu gini. Nah, yang ketiga itu kita taruh tengah. Gini. Nah, kalau sudah kita ambil si mayitnya, kita angkat gitu, terus kita taruh si mayitnya
Kita posisikan sang mayat, posisikan, terus kita apa itu namanya, sambil menutup itu apa namanya, kita harus sedia kapas, dimana kapas itu nanti gunanya untuk menutup lubang-lubang seperti hidung, telinga, apa sela-sela jari tuh. Jadi kita ini nggak ada kapasnya, ini misalnya ini ibaratnya ada kapasnya ya, ini kapasnya. Nah kita itu apa namanya, ambil tutup dulu yang bagian lapis pertama ini. Nah sambil menutup itu kita ambil pelan-pelan anunya apa namanya, yang menutupi itu tadi, yang saat yang menutupi sang mayat, sambil kita itu apa namanya tuh mengasihkan kapas ke hidung, nah hidung, mulut dan lain-lain. Saat kalau udah kita tutupkan sambil kita itu ambil pelan-pelan yang anu si mayat itu, kita tutup sama mayat, terus kita anu lapis yang kedua gini. Nah kalau pas mengkafani kalau bisa itu sambil dikir ya, dikir tuh buat dikerulah sama apa itu namanya, ini yang lapis yang ketiga dikerulah sama untuk menghormati sang mayat. Ya kita tata. Nah, setelah sudah tertata, kita talikan tali-tali tadi, 5 tali tadi. Kalau bisa sambil dikir supaya kita juga bisa mengingat ilahi, mengingat mati ya. Dan ini kain kafannya itu nggak boleh kain kafan yang didapat dari uang haram, harus halal ya, wajib hukumnya halal. Nggak boleh didapatkan dengan cara yang batil, harus dengan cara yang hak. Udah selesai, maka kita akan menuju tahap selanjutnya, yaitu kali ini yaitu praktek mensolati jenazah. Yang takbir pertama itu kita membaca Al-Fatihah, kedua sholawat, ketiga doa Allahumma fir lahu itu, yang ketiga Allahumma halah tahrimna itu ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafnina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya kali ini kita akan praktek menguburkan jenazah. Yang pertama itu kita taruh jenazahnya itu menghadap kanan, terus mukanya itu menghadap kiblat ya. Terus pas kita turun ke liang lahat itu ya, kita turun ke liang lahat itu kita sambil membaca doa bismillah wa ala miladi rasulillah gitu. Sama sunahnya itu yaitu terus kita apa itu pas udah di liang lahat itu kita buka anunya apa, tali-taliannya itu, pocongannya itu dibuka untuk supaya bisa menguraikan sang mayit. Buka. Nah setelah sudah terbuka semua,
Nah, yang ini sulit. Nah, kalau sudah terbuka semua itu bagian mukanya itu kita belum ya, itu lah sudah terbuka semua ya kan, kita miringkan jenazahnya itu menghadap ke kiblat. Nah, kiblatnya sana, kita miringkan ke sana, kita miringkan itu sama kita sangga, badannya itu harus disangga pakai, kalau bisa itu apa namanya, tanah yang udah digempal-gempal gini, 3 atau berapa lah, saya pakai 3. Nah, terus kalau bisa jangan sampai natap ke tembok, jadi harus dibuatkan penyangga. Nah, terus mukanya itu dibuka dan pipinya itu kalau bisa yang bagian sini itu ditatapkan ke ke tanahnya itu, jadi pipinya itu supaya natap ke tanah. Kalau katanya itu dari tanah kembali ke tanah, ya kan. Begini, kalau sudah begini lalu kita adani sang mayat. Adani dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah itu ini kan udah kita ajani, lalu kita cari 3, kita tutupi mayatnya itu dengan dengan balok. Nah, kuburan itu jenisnya ada 2 kan, al-lahdu sama asyaku lah. Kalau kita ini memakai yang namanya asyaku, nah, asyaku itu menjorok ke bawah. Al-lahdu itu biasanya menjorok ke arah sininya, arah dimasukkannya sang mayat. Yaitu tergantung tanah di tempat pemakamannya. Kalau tanahnya gampang longsor ya kita pakai asyaku, kalau tanahnya enggak gampang longsor kita pakai al-lahdu, itu enggak apa-apa. Itu mayatnya ini kita tutup. Nah, kalau pakai asyaku itu nutupnya gini ya kan gini, tapi kalau kita pakai al-lahdu itu nanti nutupnya gini, jadi kayak miring-miring gitu. Ya, al-lahdu jadi nutupnya begini. Udah gitu, kalau sudah tutup kita naik, lalu kita kuburkan jenazahnya. Nah, kalau sudah biasanya itu kalau di kuburan itu kita itu kasih tanda patokan bagian kepalanya ya, sebagai tanda kalau yang dikubur sini itu siapa gitu, kalau pas ziarah biar enak. Terus kalau bisa itu kita tebarin kayak kembang-kembangan. Nah, contohnya ini kembang-kembangan, nah, gitu. Kembang-kembangan dan lain-lain lah. Dan biasanya itu sunahnya itu ditanami pohon-pohon, tanaman-tanaman, katanya itu bisa mendoakan. Nah, gitu. Mungkin cukup itu dari saya.